Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Anggara, NIM 185211129 akan menjelaskan tentang bisnis plan dari Hajel. Selanjutnya adalah yang melatar belakangi terjadinya Hajel itu apa sih? Era modern sekarang ini banyak sekali minuman kekinian seperti Dalgona, boba, dan lain-lain. Oleh karena itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengikuti tren tersebut. Akan tetapi tren minuman daerah sangat jarang ditemui dalam saat ini. Oleh karena itu saya ingin membuat bisnis dengan bertemakan minuman daerah. Saya akan mengangkat minuman daerah khas Solo yaitu es kapal. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Hajel. Hajel ini apa sih? Hajel itu adalah bisnis di bidang food and beverage yang berfokus pada minuman daerah. Kenapa saya mengangkat minuman daerah? Karena minuman daerah itu sangat jarang sekali diminati oleh masyarakat sekarang. Bahkan teman-teman saya sendiri, saya melakukan survei pada teman-teman saya, 3 dari 10 orang yang hanya mengenal es kapal. Oleh karena itu saya ingin menjadikan Hajel sebagai pelopor minuman daerah, sebagai tren dan untuk melestarikan budaya. Hajel adalah singkatan dari harapan selatan. Maksud dari Hajel adalah terciptanya bisnis ini, maka rakyat kecil atau rakyat kecil berharap akan bersaing dengan masyarakat kelas atas, dan Hajel juga berharap dengan adanya bisnis dapat meningkatkan atau melestarikan budaya kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari Hajel. Yang pertama adalah visi dari Hajel sendiri adalah mengenalkan minuman daerah yang bermutu tinggi dengan memperhatikan kualitas rasa, harga, dan produk. Selanjutnya, misi dari Hajel sendiri adalah menciptakan suatu produk yang inovatif, yang berkualitas tinggi dan digemari oleh masyarakat. Selanjutnya adalah mengutamakan kualitas produk dari pembuatan hingga pendistribusiannya. Selanjutnya, mengenalkan produk ke masyarakat seluas. Yang keempat atau terakhir adalah meningkatkan kualitas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis masa depan dari Hajel. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Target dari Hajel adalah semua kalangan masyarakat, baik itu pemuda ataupun tua, mahasiswa ataupun pekerja. Target penjualan yang sebenarnya adalah mengenalkan bisnis Hajel ke masyarakat luas dan melestarikan budaya tentang minuman daerah. Dengan kepuasan pelanggan tersebut, maka akan terjadinya teknik pemasaran, yaitu word of mouth. Yang kedua adalah target pasar. Outlet Hajel akan dibuka pada lingkungan yang cukup padat penduduk, memungkinkan Hajel akan mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Dengan pemukiman yang padat dan berada di area UIN Surakarta, memungkinkan bahwa Hajel dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan segala fungsinya. Yang ketiga adalah positioning pasar. Hajel ingin menjadi pelopor tren minuman daerah pada era modern sekarang ini dengan inovasi produk yang menarik baru, maka Hajel diharapkan siap bersaing pada era modern. Yang keempat adalah analisis pesaing akan terus datang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu tidak bersalah langkah. Dengan banyaknya pesaing, maka Hajel akan membuat persaingan balik dengan menggunakan inovasi produk dengan harga yang terjangkau, bahan baku pilihan, kemasan yang menarik, offline yang nyaman, dan pelayanan yang memuaskan. Maka Hajel walaupun follower ada cuma segini, tapi yang kan banyak ya. Saya akan menjelaskan analisis strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama adalah strength. Hajel menggunakan bahan-bahan alami. Selanjutnya, Hajel dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun remaja maupun orang tua. Selanjutnya, Hajel mengikuti perkembangan zaman dan tren yang sedang terjadi. Yang keempat, Hajel dijual dengan harga terjangkau. Yang kelima, masih belum ada minuman daerah lain yang berinovasi. Hajel juga memiliki weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama adalah keterbatasan dari sumber daya manusianya sendiri. Yang kedua, manajemen Hajel yang masih sederhana. Yang ketiga, produksi Hajel yang terbatas. Yang keempat adalah tidak semua masyarakat tertarik dengan minuman daerah.
adalah opportunity dan threat. Yang pertama adalah opportunity, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung adalah Hajil didirikan di lingkungan yang padat penduduk. Yang kedua adalah harga dari Hajil yang cukup terjangkau. Yang ketiga, pertemanan antar mahasiswa yang banyak. Yang keempat, media sosial yang digunakan untuk membantu teknik marketing. Yang kelima, menggunakan bahan alami sehingga dapat dinikmati oleh semua hal. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan dari minimarket yang menjual minuman cepat saji dengan beraneka ragam. Yang kedua, persaingan dari minuman dengan yang lainnya. Yang keempat, harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama, produksi Hajil ini bagaimana sih? Hajil akan memproduksi produknya sendiri dengan beberapa riset dan percobaan sebelum dipasarkan, maka Hajil akan memproduksi produk yang berkualitas. Yang kedua adalah harga produk Hajil. Berapa sih untuk harga? Hajil tidak akan menerapkan harga yang terlalu mahal karena mengingat target kita adalah segala usia, maka Hajil menggunakan harga yang rata-rata mulai dari 10 hingga 20 ribu tergantung dengan pilihan produknya. Hajil juga menerapkan promosi, yaitu dengan memasang banner, bekerjasama dengan aplikasi antar makanan, dan membuat sosial media untuk memberikan info-info dan diskon menarik. Ya. Aspek pemasarannya adalah tentang lokasi. Hajil akan membuka outletnya di area UIN Surakarta. Tentunya Hajil akan memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin buka outlet. Selain itu, Hajil juga akan membangun outlet yang memiliki area outdoor maupun indoor dengan pencahayaan dan sirkulasi baik, kan Hajil nyaman untuk alat-alat yang digunakan Hajil atau kemasannya. Hajil menggunakan alat-alat yang kebiasaannya menggunakan label food grade untuk menjaga kualitas dan rasa dari produk Hajil tersebut. Solusi dari jarak adalah Hajil akan menggunakan accessible dari aplikasi antar makanan untuk memudahkan masyarakat yang tidak bisa mengunjungi outlet Hajil. Hajil juga akan menawarkan beberapa promo menarik baik dari online ataupun dari aplikasi online. Hajil Hajil menyiapkan bahan baku yang telah tersiapkan, gudang yang terjaga menghasilnya, dan sirkulasi dan selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri pada nama pemiliknya adalah Hari Anggaran yang menggunakan bisnis Hajil. Tempat usaha kami gunakan adalah area UIN Surakarta. Untuk usahanya kita bergerak di bidang food and beverage. Jumlah SDM-nya 4 orang yang terdiri dari bagian promosi Hari Anggaran, bagian perlengkapan Hari Anggaran, 6 jam Hari Anggaran yang leader 1 dan karyawan 1, 2. Saya akan menjelaskan lagi tentang Hajil. Seperti pada pembukaan tadi, Hajil adalah suatu minuman yang memadai. Hajil pada awalnya akan berfokus pada minuman khas Solo, yaitu es kepal. Sering waktu, Hajil diharapkan menginovasikan produk-produknya dengan varian baru. Hajil juga akan menambah varian tertentu mengikuti tren pada sekarang ini. Hajil juga menggunakan bahan baku yang terbaik untuk menciptakan produk yang terbaik pula. Harapan besar Hajil adalah produk ini dapat dikonsumsi semua masyarakat dan masyarakat mulai mengenal pengalaman dan selanjutnya adalah rencana. Pertama adalah rencana produksi. Sebuah produk Hajil akan memproduksi produknya sendiri dengan bahan riset dan percobaan sebelum produknya dipasarkan. Maka Hajil akan menciptakan produk yang terbaik. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Pemilik perusahaan dan tim akan mengelola keuangan sebaik mungkin, mulai dari modal, laba rugi, pengeluaran, pembukuan, dan hal yang lainnya akan ditampilkan pada slide-slide. Selanjutnya adalah biaya pemasaran. Hajil berencana untuk membuat banner yang nantinya dipasang di dekat area-area outlet. Dengan banner tersebut, diharapkan masyarakat yang lewat akan melihat dan berminat untuk mengunjungi outlet dari Hajil. Hajil juga akan mempromosikan bisnisnya melalui sosial media.
selanjutnya adalah rencana yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang muncul dari suatu proses produksi. Tersebut adalah biaya produksi untuk satu hari yang bertotal 89.000. Ini adalah biaya pokok penjualan. Pokok penjualan meliputi barang yang akan dibeli, kemudian ditambah biaya angkut pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Berikut adalah biaya pokok penjualan. Iya bilang. Selanjutnya biaya pemasaran. Biaya pemasaran digunakan untuk mempromosikan bisnis haji. Selanjutnya adalah biaya beban. Biaya beban tersebut melalui biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik yang bayar per bulan. Selanjutnya adalah biaya aset. Biaya aset ini adalah aset digunakan untuk perlengkapan outlet sendiri ataupun perlengkapan untuk produksi. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi dengan harga pokok, yaitu harga pokok dapat sampai dengan total biaya dibagi penjualan. Total biaya yang digunakan adalah 254.000 dibagi 50.000. Biaya produksinya adalah 5.800. Selanjutnya adalah laba kotor. Laba kotor digunakan HPP dikurangi persediaan dari penjualan. HPP-nya adalah 10.000 dikurangi persediaan yang 80 dikali 200. Laba kotor per harinya adalah 4.920 per cup dikali penjualannya adalah 1.200, jadi kan laba kotornya adalah 984.000. Selanjutnya 984.000 dikali 30 hari atau sebulan adalah penjualan per bulannya adalah 29.520. Dari perhitungan tersebut dapat direkap yaitu harga pokok penjualannya adalah 10.000, harga pokok produksinya adalah 5.800, laba kotor per cupnya 4.920, untuk 984.000 per hari. Beban nasional dan umumnya 600 rupiah, dan kita mendapatkan laba bersih 374.400 selama 1 hari. Sekian penjelasan dari bisnis plan dari Hajel. Terima kasih telah menonton. See you di outlet Hajel, dan mohon maaf jika ada noise pada suara sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.